Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Koi Febrianto, saya sendiri, yang kedua ada Muhammad Tabrani, yang ketiga Wanda Afifa. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai subbahasan atau topik, yaitu keterampilan pokok belajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk, seperti pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kemampuan, daya kreasi, daya penerimaan, dan lainnya yang ada atau yang terjadi pada individu tersebut. Nah, keterampilan belajar dapat diartikan sebagai seperangkat sistem, metode, dan teknik yang baik dalam usaha menguasai materi pengetahuan yang disampaikan guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai keterampilan mencatat gitu. Pada saat kita belajar gitu di kelas atau dimanapun itu, pasti kita akan mencatat apa yang sudah kita dengarkan, apa yang sudah kita terima gitu. Ketika seorang guru menjelaskan di depan kelas gitu, pastinya hal-hal yang penting yang dijelaskan oleh guru tersebut pastinya kita catat, di mana proses mencatat ini merupakan suatu proses di mana kita akan paham gitu, ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi mencatat merupakan aktivitas penginderaan kita yang bertujuan, di mana akan memberikan kesan-kesan yang berguna bagi belajar kita selanjutnya. Tidak semua aktivitas mencatat adalah belajar. Aktivitas mencatat yang bersifat menurun, menjiplak, atau mengcopy adalah tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas belajar. Mencatat yang termasuk sebagai belajar, yaitu apabila dalam mencatat itu orang menyadari kebutuhan dan tujuannya, serta menggunakan sikap tertentu agar catatan itu nantinya berguna bagi pencapaian tujuan belajar. Nah, dalam mencatat ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mencatat ini gitu, atau keterampilan-keterampilan mencatat ini gitu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif gitu. Apa sih yang dimaksud mendengarkan secara aktif? Jadi mendengarkan secara aktif yaitu mendengar apa yang dibicarakan guru atau apa yang dijelaskan oleh guru dan menuliskan kembali. Tapi yang dituliskan adalah poin-poin utamanya saja. Tidak usah semua yang dijelaskan oleh guru itu dicatat di dalam buku. Jadinya tujuannya ini untuk memisahkan informasi yang penting dan kurang penting, atau meringkas informasi dan gagasan penting yang perlu disimpan, diingat, dan digunakan. Nah, selanjutnya yaitu memperhatikan secara aktif. Jadi, ketika guru mendengarkan, kita harus fokus, kita harus memperhatikan gitu. Dengan cara memperhatikan petunjuk-petunjuk yang dapat diperoleh dari guru yang berupa petunjuk fisik. Karena setiap guru mempunyai gaya yang unik. Pilihlah poin-poin penting dengan menjadikan diri kita akrab dengan gaya tersebut. Selanjutnya, membuat yang auditorial menjadi visual. Catatan yang dibuat harus bersifat pribadi dan berarti bagi kita. Ketika menuliskan suatu informasi, tambahkan dengan asosiasi visual seperti menuliskan simbol-simbol, gambar, anak panah, dan lain-lain. Dengan cara ini dapat membantu mengingatkan kita secara langsung pada materi yang dicatat. Yang terakhir, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada keterampilan menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal di dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang asli.
Peristiwa menghafal merupakan proses mental untuk menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam sadar. Ciri khas dari hasil keterampilan menghafal adalah reproduksi secara harfiah dan adanya skema kognitif. Dalam ingatan akan tersimpan secara baik informasi yang telah diterima. Dalam menghafal, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan, pengertian, perhatian, dan ingatan. Efektif tidaknya dalam menghafal dipengaruhi oleh syarat-syarat tersebut. Menghafal tanpa tujuan menjadi tidak terarah. Menghafal tanpa pengertian menjadi kabur. Menghafal tanpa perhatian adalah kacau dan menghafal tanpa ingatan adalah sia-sia. Selanjutnya ada keterampilan mempersiapkan ujian. Nah, ujian yang dihadapi oleh siswa itu tidak hanya menuntut kemampuan akademis saja, tetapi sikap mental juga sangat menentukan. Nah, beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh siswa ketika akan mempersiapkan dirinya menghadapi ujian. Yang pertama ada persiapan mental, di mana kondisi mental itu perlu dipersiapkan ketika menghadapi ujian dengan cara menanamkan pengertian dalam benak kita bahwa kita harus benar-benar siap menghadapinya. Jangan sampai terlalu cemas atau sampai terlalu takut. Nah, untuk mencapai kesiapan tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum ujian. Yang pertama, menanyakan materi yang belum dipahami kepada guru atau teman. Yang kedua, mengefektifkan waktu belajar. Yang ketiga, mengerjakan soal-soal. Yang keempat, membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi dengan teman. Yang selanjutnya, menyiapkan lingkungan sekitar seperti kondisi rumah yang saat belajar harus tenang, maka kondisi rumah atau suasana di rumah tidak terlalu berisik seperti itu. Nah, selain persiapan mental, yang kedua itu juga perlu menjaga kesehatan badan dengan istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat, dan secara teratur. Nah, yang ketiga itu ada kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan diri sendiri ini perlu dikembangkan untuk mempersiapkan dalam menghadapi ujian. Karena ketika kita kurang percaya diri dapat mengakibatkan kegugupan, cemas, dan merasa tidak yakin dengan diri sendiri sehingga kita menjadi terlalu berhati-hati dan takut berbuat sesuatu hal yang dapat menghambat proses belajar. Seperti itu. Berikutnya, keterampilan mengerjakan tes. Nah, terkadang siswa gagal dalam ujian itu bukan disebabkan ketidaktahuannya, tetapi karena kekeliruan dalam strategi pengerjaan tesnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siswa dalam mengerjakan tes. Yang pertama, ketika mengerjakan tes uraian. Sebelum menulis jawaban, lebih baik menulis pokok atau garis besar jawaban untuk setiap pertanyaan. Yang selanjutnya, jawab pertanyaan secara tepat dan lengkap. Dan kelengkapan dari jawaban itu perlu disesuaikan dengan banyaknya pertanyaan dan lamanya waktu yang disediakan. Yang selanjutnya, mulai lebih dulu menjawab pertanyaan yang paling mudah. Yang selanjutnya juga ada menulis dengan tulisan yang jelas sehingga memudahkan guru dalam memeriksakan pekerjaan kita. Nah, tulis pertanyaan sebelum menjawab jika memang diinstruksikan. Nah, terakhir memeriksa kembali pekerjaan sebelum dikumpulkan atau diserahkan. Selain pengerjaan tes uraian, ada juga pengerjaan tes objektif. Menurut para ahli, persiapan dalam menghadapi tes itu juga sangat berperan karena soal-soal objektif atau pilihan ganda itu disusun dengan baik sehingga dapat membedakan siswa yang siap
atau yang tidak siap dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tanyakan kepada guru mengenai rumus penilaiannya, seperti bobot penilaiannya itu seperti apa. Terus yang kedua, sebelum menjawab, terlebih dahulu membaca dengan baik dan analisis pertanyaan yang ditanyakan. Apa sih yang ditanyakan? Apa kata penting yang menjadi kunci persoalannya? Masalah apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut? Nah, yang selanjutnya, catatan kesan pertama jawaban. Setelah dianalisis, ketika kita merasa ada option yang menurut kita tepat, maka pilih jawaban atau option tersebut. Yang berikutnya, hati-hati dalam mengubah jawaban, karena jika kita yakin jawaban itu keliru, kita harus atau kita perlu mengubahnya. Nah, yang terakhir, jangan tergesa-gesa, jadi bekerja dengan cepat tetapi tidak perlu terburu-buru, karena sebenarnya waktu yang diberikan itu cukup untuk mengerjakan tesnya, sehingga masih banyak waktu untuk kita memahami soal yang diberikan dan menganalisis jawabannya, seperti itu. Selanjutnya, ada keterampilan mengatasi kejenuhan. Secara harfiah, arti jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan. Dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut jenuh belajar, yang dalam bahasa psikologi lazim disebut learning plateau atau plateau saja. Peristiwa jenuh ini, kalau dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar, dapat membuat siswa tersebut merasa telah membubazirkan usahanya. Kejenuhan dalam belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Tidak adanya kemajuan, hasil belajar ini pada umumnya tidak berlangsung selamanya, tetapi dalam rentang waktu tertentu saja. Misalnya, seminggu. Namun, tidak sedikit siswa yang mengalami rentang waktu yang membawa kejenuhan itu berkali-kali dalam satu periode belajar tertentu. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.